Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-temanku semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan edukasi hari ini khusus koin PP, PP lagi dan PP lagi. Tenang saja, yang punya koin PP Anda calon jutawan, karena data yang terbagus ada pada PP ya. Jadi PP ini enak ya mengikuti BTC. Kalau BTC kan dipastikan nanti tahun depan terbang MM-an. Nah ini nanti PP ikut terbang. Yang celaka itu bila kita masuk koin BTC-nya terbang, dia nggak ikut terbang, dekem aja kayak Randa ya. Itu yang jelek. Kalau ini ketika BTC turun ya ikut turun, ketika naik ikut naik, karena ini banyak paus-paus BTC yang masuk di sini, invest di sini, mantap jaya tenang. Kalau ini ada pattern patternnya ini bendera jengking yang gampang aja ya, karena kita orang bawah semua, orang awam semua. Bendera jengking gini ini arahnya akan jengat ke atas ya, ngaceng nanti, tapi penurunan sampai berapa nggak tahu. Ini juga di belakang bendera jengking ternyata naik, ini udah sampai targetnya, ini terbentuk lagi pattern bendera jengking lagi, mungkin nanti mau naik lagi, mungkin harga bottomnya nanti ada di areal sini nih ya, di sekitar sini nih ya, ini areal sini nih, ini mungkin di sini, mungkin ya, semua tergantung fundamental juga. Kalau TA itu kan iya, TA itu kan pakai TAI gitu ya, hanya 20% aja keakuratannya. Tapi kalau dengan fundamental, kalau nanti betul-betul ETF support disetujui, tiba-tiba demand BTC pada masuk saat berkabrik, otomatis ya PP ikut ngaceng ya. Ini bagus loh ya. Yang lain market capnya kecil banget, di bawah 1 triliun juga banyak, ini sampai 9 triliun bertahan. Itu ditahan sama Paus. Paus cinta sekali sama ini koin. Kalau Paus nggak cinta, sudah bosen sama ini, apaan ini, koin model apa, koin apa ini, udah di TP habis-habisan sama Paus, habis ini aja. Kita ketahui bersama ya, bahwa masih ada kenaikan dari launching sampai sekarang itu 2500%. Mereka nggak TP, hati-hati sekali. Yang lain penurunan lunci berapa? 26%. Ini cuma berapa? Paling 6%, 3%, 2%, paling banter 9%, naik lagi. Tapi lunci makin hancur, makin longsor. Itu koin apa? Itu kan koin pernah bikin orang kasus, dan banyak sekali yang punya di atas harga mahal, nggak akan jual. Mereka paling akan TP ketika nanti harganya mahal, di TP ya. Gimana bisa mahal kalau yang main ngambil di bawah TP duluan ya. Ya sebab kan mau di CL apanya, beli harga jutaan lunci, sekarang harganya Rp1 mencret gitu, mau di TP apanya, dapat apa ya, buat gaspinya aja nggak cukup ya. Aduh, betul-betul celaka 10-11. Kalau ini PP saya jaminkan untuk ke depan yang bagus, paling bagus ini. Kenapa paling bagus Mas Bro? Ya sekarang aja yang nyaingin banyak. Ada lagi Bob yang gambarnya sama dengan PP. Ada PP 2.0 segala macam yang rankingnya di atas ribuan. Itu abal-abal, palsu belaka, mencari ketenaran daripada PP. Yang jelas cari yang peredaran suplainya udah banyak, udah beredar semua, masuk Binance pula. Juga kemarin ada yang komen itu Bob di review Mas Bro, itu soalnya udah 100% juga peredaran suplainya, akan tetapi satu belum masuk Binance, market capnya masih kecil banget ya. Itu waktunya masuk nggak masalah Bob itu, tapi itu gambling, judi, togel, untung-untungan, siap uang hilang, siap juga Anda cuan. Karena apa? Koin itu rekam jejaknya belum bisa dianalisa, yang pertama. Yang kedua juga peredaran suplainya memang udah 100%, akan tetapi di CMC masih centang kuning, artinya peringatan, belum valid, datanya bisa berubah. Nah kalau PP ini sudah centang biru coy ya, sudah centang biru, beda dengan centang kuning. Kalau centang kuning itu ada di WC ya, kalau centang biru itu ada di ATM. Itu ATM kan gambarnya biru-biru semua, mana ada yang kuning. Kalau kuning peringatan tuh masuk ke WC, itu baru kuning ya. Ini tenang saja untuk mengenai PP ini. Langsung kita lihat harga PP di top CMC. Oke ya, ini masih ada 2300% dari awal launching ya, kalau kita lihat all in candle-nya ya. Jadi ini koin yang bagus seperti ini kok sekarang turun. Waduh, turun. Alhamdulillah mau turun, sangat seneng saya. Saya itu dari kemarin mau masuk ngaceng mulu, nggak turun-turun. Kondisi turun saya masuk. Yang penting saya tahu ini koin yang akan bertahan sampai bull market. Hati-hati Anda, banyak sekali yang saat bull market yang akan datang itu masih peristiwa naik turun bantingan, itu masih ada yang namanya event-event yang buruk. Ini di akhir tahun kan banyak yang terjadi biasanya, jam-jaman banting-bantingan
kan satu, jalan-jalan liburan butuh uang. Yang kedua ya pada wisata liburan itu, yang lebih penting lagi pada big boss pada jual asetnya untuk bayar pajak ya, itu jelas. Buat Natalan, buat tahun baru, macam-macam hutang yang akhir tahun harus ditutup, banyak sekali yang otomatis jual asetnya. Lah ini nanti baru bulan Februari Maret ya, baru nanti akan ngebul lagi, semua planning sudah selesai, pembayaran sudah tuntas semua, sisa uang baru masukkan ke market lagi, dan nanti Fed suku bunganya dipotong, dana akan mengucur kembali ke market lagi ya. Top Marco top, santai aja. Ini untuk long invest jangka panjang loh. Tapi ini beda-beda. Kalau koin ya, ada koin yang hanya untuk scalpingan sesaat ya, ketika di Pocoin itu ya, Pocoin ya, kita masuk sekarang, ditunggu berapa jam naik kita langsung jual. Kalau ditunggu berapa jam nggak naik, berarti akan scam turun ke bawah. Jadi itu untuk scalpingan jam-jaman judi di situ untuk di Pocoin. Nah, kalau di Top CMC ini ada yang untuk invest kelas bawah kayak PP ini, nanti TP-nya pas bull market kok jadi Rp1, TP semua, habis itu habiskan semua ya, pasti akan turun hancur lagi. Tapi kalau ini bagus, banyak paus, depth-nya bagus, nanti akan kayak Shiba, akhirnya bikin project MetaPlus, bikin blockchain. Nah itu nanti akan naik lagi untuk mempertahankan PP ini, akan berkelanjutan ke depannya seperti itu. Salah satunya ada di PP ini, bukan yang lain. Kalau yang lain PP namanya ya, ini PP beda lagi ya, ngerembuas. Kacau, bodoh amat ya, ngomong bebas di sini ya, tanpa tedeng aling-aling ya, apa adanya saja ya. Busuk saya bilang busuk, bagus saya bilang bagus, baik saya bilang baik, cantik saya bilang cantik, randa saya bilang randa, perawan saya bilang perawan ya. Yang cocok, yang nggak suka, yang penting saya nggak kibul-kibul. Akan saya edukasi untuk orang-orang pemula, orang-orang awal yang baru masuk kripto, ada yang sebulan, 2 bulan, bahkan 1 minggu. Cara jual beli aja belum tahu ya, cara segala macam belum tahu, halping nggak tahu, tiba-tiba masuk tontonan yang RP1 Binance yang berangkas garansi, semua akan terbiur di situ dengan rayuan mautnya. Banyak sekali menjerumuskan orang jadi kerip, jadi bangkrut itu banyak sekali, bukan 1-2. Yang mana koin dari tahun 2013 sampai sekarang yang jadi hanya Shiba sama Doge. Perhatian semua untuk orang-orang baru, jangan sembarangan. Banyak masuk tuh di Telegram tuh, banyak orang-orang pinter tuh di belakang Mas Bro, di situ bisa tanya-tanya, ngobrol-ngobrol di sana, koin yang bagus, koin yang enggak ya. Kemarin juga udah saya share tuh sebelum AVAX naik ya, itu AVAX tuh bagus, blockchainnya, masuk saja. Ternyata hari ini membuktikan, saya udah ngomong dari 3 hari yang lalu, BNB itu masih kuat ya. GZ punya 63%, dia masih kuasai market kripto, masuk saja. Dan kemarin ada hantaman badai dari pihak barat, itu justru dia malah memperkuat lagi ya, diperkuat lagi, lebih jos lagi. Dia ada project DAO teknologi ya, orang besar kayak gitu, kalau ketika ada project ya, langsung BNB-nya ikut ngebul juga. BNB kan market cap-nya masih di atas SRP, dibilang remeh ada. SRP itu Ripple, hebat, menang dari SEC, menang dari segala macam perusahaan terbesar, dipakai pembayaran di seluruh dunia ini ke depannya ya. Tapi market cap-nya kalah dengan BNB. Kok Anda BNB kok ditinggal, nggak mau masuk? Coblok namanya ya, Mas Bro yang coblok. Bercanda di sini, kritis saya membahas ya, yang cocok-cocok. Yang penting saya betul-betul mengedukasi Anda itu serius, tanggung jawab penuh dalam bermain kripto itu, nggak main-main. Harus betul-betul belajar. Tanpa belajar nggak akan bisa ya, hanya omong kosong, cuma ikut-ikutan keberuntungan saja. Keberuntungan pas lagi untung Anda, kalau pas lagi buntung Anda nggak ada obatnya, karena nggak belajar. Kalau orang belajar ketika untung, dia akan hati-hati uangnya. Ketika buntung, karena dari belajar itu dia akan jadi yang untungnya itu akan dirubah supaya yang buntungnya itu akan dirubah supaya menjadi untung. Bagaimana mindset pola pikir dirubah, akhirnya nanti akan cuan kembali. Itu bedanya orang yang belajar dan tidak belajar ya. Kalau saya akan percaya tetap ada di PP ini, saya nggak percaya yang lain. Untuk meme coin cukup meme coin satu saja. Kalau yang mau macam-macam, kebanyakan koin pusing, bikin pusing. Kalau mau koin-koin yang banyak ya pilih ETH BTC, nanti dirubah di bear market yang akan datang. Masuklah ETH BTC, portonya 80% ya, baru altcoin 15%, baru meme coin seperti ini yang 5% ya. 5% aja kan dapatnya udah banyak karena harga murah ya. Itu aja, nggak usah pakai macam-macam ya. Lihat mana yang cuan, yang kaya dari kripto tanpa belajar, nggak ada hancur ya. Jadi betul-betul hati-hati, sabar. Market cap-nya ini masih bertahan di 9 triliun
ya sudah beredar semua, kurang apalagi debtnya pembakaran sudah biasa ya, debtnya juga memegang sedikit ya, nggak omong kosong, masuklah di PP, sabar. Ini penurunan karena market BTC lagi turun ya ikut turun, nanti BTC ngaceng ya ikut ngaceng. Yang penting ini saya pastikan bertahan sampai bull market yang akan datang akan jadikan Anda jutawan. Saya rasa cukup juga saya bahas tiap hari mengenai PP ini. Sabar menunggu naik ya, tenang saja, santai saja, slow saja. Mas Bro banyak canda di sini, banyak ketawa ketiwi, ngomong itu. Laki-laki perempuan image-nya itu hanya acting ya, bukan berarti Mas Bro kayak gitu. Nanti perempuan lari semua dari Mas Bro, bahaya. Ya disangka beneran, ini udah terlanjur basah ya, ibarat kita nyebur di sungai sudah basah ya, saya tanggung aja ya. Ya inilah risikonya, saya tanggung saja. Bodo amat ya, mau orang mau ngomong apa, yang penting kan hati saya mengedukasi, bukan mengedukasi untuk Anda mencari randa, bukan. Aduh, udahlah nanti trawelannya kemana-mana. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, di sini hanya canda saja, tidak bermaksud menyinggung sana sini. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang positifnya diambil, yang buruknya Anda tendang. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.